Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sadaqallahu adzim. Para hadirin sekalian dan guru-guru LTQ dan guru-guru Al-Quran serta para santri, alhamdulillah nikmat Allah itu sama kita luar biasa banyaknya ya. Sampai kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah kepadamu, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Karena syukur ini biar apa? Biar memancing nikmat yang belum datang. Syukur itu mempertahankan nikmat yang sudah kita terima dan memancing nikmat lain yang belum datang agar datang kepada kita. Kan dalilnya gitu ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmatku kepadamu. Sampai setelah Ramadan ini kita masih dikasih nikmat yang begitu banyak. Salah satunya kita bisa istiqomah, bisa masih tetap ngaji, masih tetap baca Quran. Di mana banyak di antara saudara-saudara kita yang telah Ramadan selesai juga ibadahnya. Kita tidak begitu ya. Kita tidak ingin sebagaimana perkataan ulama Bishr, seburuk-buruknya kaum adalah orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Jadi solehnya di bulan Ramadan doang. Di bulan lain pagon wae gitu kalau kata orang soleh. Biasa lagi aja. Makanya jangan sampai setelah Ramadan ini berlalu ketakwaan kita juga ikut berlalu. Jangan sampai begitu. Jadi kalau Ramadannya berlalu, semoga ketakwaan yang dihasilkan dari Ramadan itu bisa kita bawa sampai Ramadan tahun depan, insyaallah. Ya. Nah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, kita dialog ya. Jangan ceramah monoton, kita dialog aja. Saya juga nggak tahu tiba-tiba suruh misi ceramah di Keren Jasa, katanya masih siapa ya, tiba-tiba suruh ceramah, pelit, suruh nyemangatin diri saya juga kadang-kadang belum bisa. Ya. Tapi kita berbagi saja. Ramadan kemarin, kita kan puasa 29 hari atau ada 30. Sekarang sudah 15 hari, sudah separuh ya, sudah separuh bulan Ramadan kita tinggal. Tadi subuh-subuh ngelihat bulan, masya Allah. Ngeliat nggak? Pulang subuh tadi ngeliat bulan. Dia malu-malu menampakkannya bersembunyi di balik awan, gitu. Seolah dia malu natap saya.
gaya bahasa itu personifikasi. Ya bulannya Masya Allah, pulang dari masjid ngeliat bulan, ya Allah, andai kita bisa terbang ke sana berdua ya. Itu mau bahasa zaman dulu. Ya. Jadi yang jelas Ramadan ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Banyak pelajaran yang diajarkan di bulan Ramadan. Contoh begini, ini kita masing-masing saling melihat, saling introspeksi diri, saling ngelihat kejadian kemarin. Ramadan kita bikin kue, ya bikin kue ya. Ramadan kita tetap mencari nafkah. Ramadan kita bisa baca Quran. Ini penting. Karena memang bulan Ramadan bulan diturunkannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan kita bisa bangun sahur. Bangun sahur kan? Kalau kita nggak bangun sahur kenapa kan itu? Udah kesiangan, Masya Allah. Udah mau adzan, belum minum lagi. Ada yang begitu. Ada yang bangun adzan. Mau sahur kapan orang adzan? Ya. Ramadan juga ngajarin kita qiyamul lail, salat tarawih. Jadi sebenarnya kalau kita mau narik pelajaran itu, narik pelajaran artinya kita bisa sholat malam, kita bisa bangun sahur, kita bisa kerja sebagaimana biasa, kita juga bisa puasa. Sebulan kita dididik oleh Allah di bulan Ramadan. Sebenarnya biar di bulan lain itu kita bisa kayak begitu. Di bulan Syawal kita bisa bangun di sebelum subuh sepertiga malam ketika Allah turun ke langit dunia. Ini kan jarang kita pahami ya. Tapi kemarin kita dididik sebulan. Biar kita di bulan lain bisa bangun sebelum sahur atau di waktu sahur. Ketika kata Rasulullah, Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam. Dan Allah kan berfirman, ada orang yang mau minta aku beri. Ada yang mau doa aku kabulin. Ada yang mau minta ampun aku ampuni. Dan itu terus berlangsung sampai waktu subuh. Ada enggak hasil Ramadan kita tuh sekarang ini? Jangan-jangan begitu selesai Ramadan subuhnya juga kesiangan. Astagfirullahaladzim. Ramadan kemarin kemana itu? Ya. Makanya jangan sampai Ramadan itu jadi beban. Jadi bulan Ramadan kemarin itu ngajarin kita tentang itu. Tapi kan kita nggak ninggalin cari duit kan? Tetap dagang, tetap bikin kue gitu. Bahkan ada yang bisa itikaf malamnya, paginya dia kerja, paginya dia cari duit buat bantuin keluarganya, buat beli baju lebaran dan lain sebagainya. Tapi tidak meninggalkan ibadah. Ini baru keren, ya. Jadi biar kita tetap beribadah kepada Allah tanpa meninggalkan mencari maisha. Itu jangan apa? Jangan, bukannya enggak boleh dibesi. Kan ada orang yang ditegur oleh Khalifah Umar ya, dari masjid aja. Tapi tidak mencari untuk kebutuhan hidupnya. Bahkan hidupnya jadi beban kan nggak bagus. Makanya ini kita semangat nih. Jadi Ramadan itu ngajarin kita kayak begitu, ngajarin kita takwa kepada Allah tanpa meninggalkan kewajiban kita. Ya. Jadi semoga nih setelah Ramadan selesai kita lulus, kita jadi orang takwa. Kan kalau orang takwa mah enak banget orang takwa itu. Fasilitas yang Allah berikan kepada orang takwa itu luar biasa. Sering diulang-ulang ya. Bagaimana fasilitasnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah dimudahkan segala urusannya. Dimudahin. Wa may yattaqillaha
yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dim lahu ajra. Orang yang bertakwa dihapus kesalahan-kesalahannya dan diberikan pahala yang besar, yang agung. Bahkan surga itu disediakan buat orang yang bertakwa. Jadi di dunia dikasih fasilitas berupa apa tadi? Berupa penyelesaian masalah, mudahnya urusan, pengampunan dosa. Bahkan di akhirat disediakan surga. Masa kita nggak mau jadi orang takwa? Mau nggak? Kan tujuan puasa takwa, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi biar kita jadi orang takwa. Kalau kita jadi orang takwa, masya Allah, insya Allah ya, insya Allah di dunia dimudahi, di akhirat dimudahi, insya Allah. Itu Ramadan tuh ngajarin kita kayak begitu, ngajarin sesuatu yang membuat kita di dunia hasanah, di akhirat hasanah, baik di dunia dan baik juga di akhirat. Sebab jangan sampai kita menjadi kelompok-kelompok yang hanya baik di dunia tapi di akhirat sengsara, atau sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Kita inginnya bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Nah, makanya doa kita gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini begitu nih, Ramadan tuh ngajarin kita begitu. Jadi jangan sampai salah memahami Ramadan. Habis Ramadan selesai juga ketakwaan kita. Jangan begitu ya. Yang kedua gini, Ramadan ngajarin kita tentang itu enak juga berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Itu enak gak? Yang pulang kampung kan siapa? Pulang kampung ya? Pengen ketemu siapa? Ketemu bapak, ketemu ibu, ketemu encang-encingnya babe ya, ketemu Pak Le, ketemu Bu Le gitu. Pengen ngumpul sama mereka, ngumpul. Karena ngumpul sama keluarga itu sesuatu yang indah. Kemarin lebaran ini anak dan menantu saya pulang kampung. Kalau kata orang sono mah enggak ada lu mah kagak rame gitu ya. Bahagia sih, cuma kayak ada yang kurang. Bahagia itu ada yang kurang. Biasanya foto bareng-bareng gitu ya. Biasanya habis lebaran, habis sholat Id itu biasalah bercanda gitu bareng-bareng ya. Nah ini ada yang tertinggal, ada yang nggak ada. Sehingga walaupun kita bahagia, ada kurangnya. Ngerasain dia, Bu? Ngerasain ya? Maka kalau kita semua ngerasain, coba kita lihat perintah Allah. Kata Allah gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Dikasih tahu oleh Allah itu. Orang-orang yang beriman, kita beriman sama Allah. Kemudian kata Allah, anak cucu mereka ngikut mereka dalam keimanan. Jadi kita beriman, anak cucu kita ikut juga beriman. Maka kata Allah, nanti akan kami kumpulkan mereka dan anak cucunya di dalam surga. Dikumpulin. Mau nggak begitu tuh? Dikumpulin. Kita dikumpulin bersama anak cucu, bersama saudaranya babe, dikumpulin. Ya dikumpulin ya. Dikumpulin di dalam surga. Berarti betapa indahnya itu. Sebab gini, kalau kita makan enak, bukan pernah makan enak, Bapak pernah makan enak di restoran atau di mana, di rumah makan, nggak ada keluarga kita, enak sih, cuma ada yang kurang, ada yang ya nggak ada sih, ini lagi biasanya kalau dia ada yang recokin nih gitu ya. Biasanya kalau ada dia kita nggak habis, dihabisin sama dia gitu. Kira-kira begitu. Dan masing-masing kan punya memori seperti itu.
Maka mari kita bangun kebersamaan kita dan anak cucu kita, keluarga kita itu dalam keimanan dengan harapan Allah menggabungkan kita nanti di dalam surganya. Gitu. Kalau kita lihat surat Az-Zumar gimana? Kata Allah gini. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Nanti digiring tuh orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam berombong-rombongan. Rombongan. Orang beriman juga begitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa itu digiring ke dalam surga secara bersama-sama, berombongan-rombongan. Kan tentu gini. Kita berpikir sedikit ya. Misalnya nih, kita digiring, semoga ya, kita digiring kepada surganya Allah dan semua keluarga kita ada dalam rombongan itu. Gimana perasaan kita? Masya Allah, senangnya kayak gimana itu ya. Digiring, bapak kita, ibu kita, nenek kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita ada bareng gitu dalam rombongan. Nggak ketinggalan. Kayak ngebesan nggak ketinggalan gitu. Semuanya ada dalam rombongan dan itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi lengkap, betapa lengkap kebahagiaan kita. Nah, ini sebenarnya yang harus kita usahakan gitu. Jangan sampai naudzubillah ya, salah satu keluarga kita itu ada yang tidak ikut dalam rombongan itu. Nah, jangan sampai. Tapi kita berusaha dari sekarang. Mumpung masih Allah kasih kesempatan. Nah, lebaran kemarin tuh ngajarin kita sebenarnya. Kamu tuh bisa ngerasain bagaimana indahnya bersama keluarga. Bagaimana kamu tuh bisa bareng dengan keluarga di momen-momen yang fitri itu, ya. Dan kamu merasa bahagia di situ. Bayangkan kita bahagianya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih, Ramadan kemarin ngajarin kita begitu. Maka untuk bisa seperti itu dibutuhkan kesabaran ya. Sebab surga itu ya kalau kita lihat ayatnya salamun alaikum bima sabartum ya kan? Disambut selamat atas kalian berkat kesabaran kalian. Untuk meraih itu memang perlu kesabaran. Sabar dalam mendidik diri kita. Diri kita ini perlu sabar, ngedidik diri kita itu sabar. Karena diri kita kan maunya kadang melenceng, kadang malas, kadang kemarin mau baca Quran semangat, sekarang enggak gitu kan. Kemarin luar biasa semangatnya, keren dah. Tapi begitu selesai Ramadan melehoi lagi aja kalau kata bahasa Bapak. Melehoi lagi semangatnya. Nah, semangat ini yang harus kita sabar. Belum lagi ngedidik anak-anak kita. Perlu sabar. Lebaran main HP ya. Diajak ngomong kita dia kemana-mana main HP sabar ya, sabar ya. Bukannya baca Quran, kemarin rajin baca Quran, sekarang mau pas liburannya, selama liburan itu mainnya HP nggak megang Quran. Nah, sabar dalam mendidik mereka itu pelan-pelan. Masa main HP mulu, baca Quran pelan-pelan ya. Bisa aja kita marah-marah, bisa aja tuh HP kita banting ya. Bisa aja udah pergi kemana kayak, bisa aja kita ngomong begitu. Tapi kan kita nggak sabar kalau gitu. Ntar kita nggak bareng-bareng di surga. Pengennya kan gitu ya, pengennya di surga nanti kita bareng-bareng. Nah, perlu sabar tuh. Bagi yang seorang suami didik istrinya sabar. Begitu juga seorang istri sabar membersamai suami. Kadang kita mah taat, suami kita mah dia nggak mau ya. Kita mau udah ngaji, suami kita mah dia mulu di rumah ya. Bang, atuh ngaji sono bang, udah lu ya sono lah, bentar gitu. Ada yang begitu, ya banyak ya, banyak. Sabar, ya doain. Semoga Allah nerima doa kita sehingga kan kita nanti bareng-bareng ya, bareng-bareng. Pengennya mau begitu, pengennya mau bareng-bareng.
Makanya bisa lebaran 2 hari biasanya pada ziarah kubur. Biar dosa orang tua kita itu diampunin ya. Biar kita bisa bareng-bareng. Itu sih ya. Artinya Ramadan kemarin itu ngajarin kita banyak hal. Terutama kan salah satu manfaat puasa itu mendidik kita jadi orang sabar. Ya kan? Kita puasa nih. Di depan kita ada makanan banyak. Makanan halal sebenarnya. Yang kita boleh makan di bulan-bulan lain, tapi di bulan puasa jangan dulu. Jangan disentuh dulu. Nanti nunggu waktu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru boleh. Kan perlu sabar itu ya. Walaupun misalnya kita udah ngiler gitu pengen, tapi kan puasa sabar. Coba pelajaran ini jadikan kehidupan sehari-hari. Misalnya dari kehidupan sehari gini. Jalan ke sebuah toko, melihat baju bagus banget. Mana ada pernik-perniknya. Pokoknya pengen banget dah itu baju gituan ya. Tapi ya Allah ini tanggal tua lagi, belum punya duit gitu ya. Mana suami bekas kasbon lagi, lengkap sudah ya. Mau beli ini tapi nggak ada buat belanja gitu ya. Nah sabar itu dipraktekkan, nggak apa-apa lah. Sabar, tidak usah dibeli dulu. Kita kan kadang-kadang gitu nggak sabarnya. Kita belum mampu, maksain minjem kredit, minjem ke pinjol ya, buat beli baju. Akhirnya kejebak pinjol dah tuh. Bukannya bahagia hidup dikejar-kejar utang gitu. Kan nggak enak hidup dikejar-kejar utang. Nah ntar bilangin kalau ada yang lagi utang, bilang ibunya nggak ada, ibunya tidur. Yang pertama itu ngajarin anak kita bohong. Ntar bilangin, deh ibu kamu ada nggak? Kata ibu kalau ada nanyain bilang nggak ada. Astagfirullahaladzim. Ya itu akibat kita nggak sabar. Akibat kita tidak sabar dalam menapaki kehidupan ini. Nah puasa itu ngajarin kita sabar sebenarnya. Sabar terhadap sesuatu yang halal sehingga kita nanti bisa bersabar terhadap sesuatu yang Allah haramkan. Gitu ya. Jadi ini biar puasa kemarin tuh ada bekasnya sekarang. Kemudian kemarin lihat perhatian Ramadan kemarin. Kita berusaha khatam Quran. Ada yang khatam Quran ada? Ibu-ibu khatam Quran ada? Ada yang sekali. Kalau guru-guru ada yang sekali, ada yang 2 kali ya. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Alhamdulillah. Ada yang khatam sekali, baru pertama kali khatam ada. Ada yang tekadnya teman saya nih, saat Ramadan ini saya mau khatam. Bener. Pokoknya sehari sejuz. Di perjalanan udah 20 hari, udah berapa Pak? Udah baru 15 juz. Sekarang udah 20 hari baru 15 juz. Atau ketinggalan. Udahlah, pokoknya penting baca aja. Ya udah begitu siap. Akhirnya memaafkan dirinya sendiri. Ya banyak. Ya. Padahal kalau kemarin kita udah bisa itu khatam, saya sering bilang di awal-awal Ramadan, sering bilang khatamkan Quran itu di bulan Ramadan. Sebab kalau kita nggak bisa khatam di bulan Ramadan, apalagi di bulan lain. Karena kalau di bulan Ramadan setan-setannya diikat kan, lebih mudah kita baca Quran. Di bulan lain berat ya. Walaupun sama-sama juga sebenarnya mah, cuma godaannya lebih berat. Kita lagi sendiri, ada yang datang ngajakin ngobrol gitu. Tiba-tiba ada ponakan pengen digendong, ada anak pengen apalah, sehingga waktu kita baca Quran itu lebih kesita gitu. Karena kalau kita konsisten, insya Allah bisa. Ya, makanya Ramadan kemarin ini ngajarin kita untuk bisa konsisten tilawah. Ini kalau kata para ulama gini, Quran ini diturunkan untuk 3 hal. Yang pertama untuk ta'abud. Ta'abud apa? Ibadah, buat ibadah. Yang kedua buat tadabbur. Tadabbur itu dipikirin ayatnya. Dan yang ketiga
buat diamalin. Buat diamalin, ya. Nanti ibu kalau sering baca Quran, bapak sering baca Quran, insya Allah pengamalannya ke keluarga lebih enak. Seorang istri lebih patuh sama suaminya, seorang suami lebih sayang kepada istrinya kalau dia ngamalin Quran. Jadi bukan cuma sekedar dibaca ya, tapi ditadaburi sekaligus diamalin sedikit-sedikit yang kita mampu. Mastata'tum. Ya, jadi Quran itu gitu. Fungsi Quran itu gitu. Nah, kalau kita sudah menjadikan Quran seperti itu, maka insya Allah sebagaimana kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Baca Quran ya. Karena Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Syafaat itu apa? Pertolongan. Ya. Jadi kita ditolong oleh Quran kalau kita sering baca Quran. Nah, ini sering nyemangatin. Semangat Ramadan kemarin jangan sampai hilang. Jangan sampai bulan ini kita jangan kan khatam baca aja enggak. Jangan sampai begitu. Ada yang bulan Syawal sudah khatam ada? Ada enggak? Sadua itu sudah khatam? Belum. Melehoi lagi. Ada yang udah khatam? Sajahannya udah. Sudah, alhamdulillah. Al-Fatihah sudah. Iya. Ustaz Kiai sudah belum? Ada Ustaz Aldi udah? Belum ya? Harusnya udah khatam. Udah khatam. Bulan Syawal kan udah 15 hari. Iya, belum 30. Ya, diusahain ya, diusahain baca. Jadi gini, kalau kita cuma sekedar belajar, nih kita nih lihat belajar ya, kan sama guru-guru belajar tuh, belajar tahsin, belajar tajwid, belajar makhraj, belajar sifatul huruf, belajar idgham, ikhfa dan lain sebagainya. Nanti kalau kita nggak mau tilawah di rumah, tetap aja kaku lidah kita, kaku ya. Sebab Quran itu mau tidak mau harus banyak riyadhah, banyak latihan. Makin banyak kita riyadhahnya, makin lentur lidah kita. Jadi kalau kita terus latihan, setelah kita ngaji, nanti kan misalnya kita diajar, oh baca idgham begini, baca ikhfa begini, baca shad seperti ini. Kemudian kita latih dalam tilawah kita, nanti Allah mudahin. Tapi kalau kita hanya belajar tapi nggak mau latihan, bukannya nggak bisa, cuma bisanya butuh waktu yang lama. Nah biar cepat itu emang harus riyadhah. Ulama-ulama kita juga ngajarinnya begitu ya. Guru-guru kita juga ngajarinnya begitu. Bahkan ketika saya baru belajar Quran, baru belajar menghafal, saya bawa Ustadz Wahid ke seorang kiai yang hafal Quran. Dia nanya, Ustadz antum hafalannya berapa? Baru dapat 5 kiai. Dah antum baca sehari 5 juz. Sampai mungkin 5 juz baca. Orang kita baca sejuz juga belum pernah sehari. Tiba-tiba suruh baca 5 juz sehari. Gimana bayangkan itu? Kayak ibu baca Quran 10 juz sehari. Yang kebayang apa? Ya nggak masak, nggak nyuci, nggak ngelayanin suami, gitu kan kebayangnya. Ya nggak? Orang baca sejuz juga saya sehari nggak kelar-kelar Ustaz. Apalagi 10 juz. Kan begitu bayangannya ya. Tapi coba lihat Imam Syafi'i di bulan Ramadan 60 kali khatam. Sehari 2 kali khatam. Sehari 60 juz bacanya. Sehari. Kok dia bisa kita enggak? Nah, dia mudah dilatih, dari kecil dilatih. Kita mah enggak mau dilatih. Kalau dilatih mah bisa. Insya Allah bisa. Ya, ibarat gini. Kalau kita ngelihat orang yang naik kelapa, kita naik kelapa ya. Jangan mending tuh gitu, melapai. Ya, melapai jalan setapak. Melapai gitu. Kita mah ngebayangin aja susah. Karena dia mau sudah biasa, gampang naik kelapa itu. Kita pengen begitu, latihan dulu. Ini pada bungsrut dulu di dada nih. Ya, kelapa itu. Belum turunnya merosot gitu. Waduh,
Urusatnya anak sekarang mah nggak ada yang belajarnya kelapa. Kalau dulu kita belajar ya, belajar ngampakin kayu. Pokoknya kalau mau nikah ngampakin kayu dulu. Kalau mau nikah ngampakin kayu, kayu setajung dikampakin. Kalau udah bisa ngampakin kayu baru boleh nikah. Sekarang anak-anak kapalan tangannya pegang kapak. Nah ini Ramadan itu ngedidik kita biar konsisten. Makanya pelajaran Ramadan kemarin itu jangan sampai hilang ya. Baca Qur'annya, kemudian sholat malamnya. Kan tarawih ibu diajarin tarawih. Berapa rakaat? 23, ibu kan 23 tuh. Ngantuk-ngantuk ke jalan terus tarawih itu. Habis isya tarawih. Bahkan gini Bu, di kampung saya itu habis maghrib saya baru pulang, saya baru mau makan. Ibu-ibu udah datang. Ibu ngapain? Mau tarawih Ustaz. Masya Allah. Saya baru gak makan, ibu udah datang tarawih. Ya, itu luar biasa itu. Semangat itu harusnya ada di bulan lain. Jangan di bulan Ramadan doang. Ya. Kalau memang kita belum bisa sholat malam, bukannya syarat sih, sholat malam itu tidur dulu, bukan, itu malah lebih utama, lebih afdol. Kalau kita memang belum bisa sholat malamnya, nanti sepertiga malam, habis isya aja sholat malam. 2, 4, 6, 8, tambah witir 3, udah. Belum bisa kan kita ngelatih dulu, kenapa enggak dilatih dulu. Nanti kalau udah bisa, baru bangun di sepertiga malam. Kalau udah bisa, itu waktu utama itu. Tapi kalau kita belum bisa, sholat di awal, kayak sholat tarawih gitu. Kadang 23 mah 11 dah. Ustaz nggak bisa niatnya, niatnya. Atau nggak bisa suratnya. Yang kita bisa aja. Yang penting konsisten dulu, walaupun 2 rakaat. Sebab gini, kalau kita tidur, kemudian bangun sampai nggak sholat witir, itu telinga kita dikencingin setan. Nggak kelihatan aja ibu, setan pipis di telinga. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan lo pasti bangun. Iya. Aduh, kalau setannya setan yang ganteng, mana serem, mana kencing di telinga kita gitu ya. Bohongan kita kesiangan. Kan begitu dalilnya. Nah, coba kita latih, diri kita latih ya. Nanti kalau kita udah latih, walaupun kita pulangnya malam, misalnya qadarullah pulangnya malam jam 12, jam 1, kalau udah kita latih mah tetap bisa bangun, insya Allah bisa bangun. Kan dari Ramadan kemarin dilatih untuk bisa qiyamul lail, gitu. Kan apa sih yang nggak bisa dengan qiyamul lail? Kalau kita lihat faidah-faidahnya, kan kata Allah gitu, siapa yang meminta aku beri, siapa yang minta ampun aku ampuni, siapa yang berdoa aku kabulin. Gitu faedahnya. Dan itu terus berlangsung. Kita punya keinginan nggak? Nih, banyak kita yang punya keinginan belum tercapai. Cuma kita tidak meminta sama Allah. Yang mengabulkan permintaan kita itu kitanya nggak meminta. Minta sih kita, cuma mintanya nggak serius. Kan kata Nabi gitu, Allah akan senantiasa mengabulkan doa seorang hamba selama dia tidak terburu-buru. Bagaimana terburu-buru ya Rasulullah? Terburu-buru itu orang doa, cuma dia lihat pengabulannya kok lama amat gitu ya. Saya udah doa minta motor tapi belum dapat juga, masih sepeda ontel juga, lama tuh. Lah, udahlah nggak dikabulin, akhirnya enggak doa lagi. Nah itu orang terburu-buru. Harusnya kalau belum dikabulin jangan berhenti doanya. Ya Allah, saya pengen dapat suami kayak Ustadz Abdurrahman, begitu. Udah jangan berhenti doanya, terus doa sampai Allah takdirkan, gitu. Ya, jadi jangan berhenti doanya. Kalau belum dikabulin mah jangan berhenti. Kita mah ngelihat pengabulannya lambat, doanya kita tinggalin. Maka kita disebut orang istigal, terburu-buru. Apa sih yang dikabulin Allah? Pengen apa coba? Pengen apa coba? Saya pengen apa? Iya karena kita nggak berdoa. Coba doa dah. Ya, doa. Dan doanya jangan berhenti.
Apalagi doanya di waktu-waktu dikabulkannya doa. Apalagi doanya diiringi dengan adab doa. Adab doa itu gimana? Hamdalah dulu, istighfar dulu, sholawat dulu, baru meminta. Kemudian di waktu-waktu dikabulkannya doa, di antara koma, adzan dan iqomah, hari Jumat, habis asar itu, di sepertiga malam, ba'da sholat, itu kan waktu-waktu dikabulkan doa. Coba kita doa di waktu-waktu itu, dikabulin. Paling tidak gini dapat 3, dikabulin cepat. Pengen kita kan begitu kan, doa dikabulin cepat. Kemudian yang kedua, Allah tunda sampai waktu yang cocok. Sebenarnya mah dia mau dikabulin kalau Allah mau ngasih mah dikasih aja. Cuma kan Allah ngelihat manfaat dan mudaratnya. Nih cocok buat kamu dikasihnya nanti ketika ini. Atau yang ketiga, dihilangkan mudarat sebanyak doa yang kita pinta. Kita minta kebaikan yang dikasih oleh Allah, kita dihilangkan dari keburukan. Harusnya kita celaka jadi kagak. Karena sebab doa kita. Minta ya Allah, sebenarnya minta mah yang lain. Cuma kan Allah mah lebih paham apa yang kita butuhkan. Allah hilangkan mudarat. Maka kan kata sahabat, ya Rasulullah kalau memang begitu, kami tidak akan berhenti berdoa. Maka kata Nabi gimana? Allah tidak akan jemu mengabulkan doa kalian sampai kalian jemu berdoa kepada Allah SWT. Ini kan luar biasa. Ya, Ramadan kemarin kita diajari bersolat doa. Minimal kita diajarin doa kemarin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, apalagi Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana, kan diajarin kan? Baca gitu. Nah, doa itu jangan ditinggalin di bulan-bulan lain. Kalau kita lihat kebiasaan para ulama, habis Ramadan ini dia tuh betul-betul merasa khawatir, takut amalnya enggak diterima. Makanya dia doa sama Allah biar amalnya diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terus doa sama Allah biar puasa kemarin diterima. Jadi dia mau habis puasa enggak seneng. Kita kan seneng banget kan. Puasa udah selesai. Makan dodol gitu kan. Tape, uli, waduh banyak. Kita mah senang banget. Kalau mereka mah habis Ramadan justru khawatir, takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya enggak kekhawatiran seperti itu? Punya enggak? Punya lah dikit-dikit mah ya. Ya Allah, jangan-jangan puasa saya kemarin batal gitu. Mana ngomongin orang lagi gitu. Mana bikin kue tetap aja ada tetangga yang ngomongin. Ada aja itu. Ya, makanya kita mohon kepada Allah biar ibadah kita di bulan Ramadan kemarin dikabulin. Ya, dikabul maksudnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bukti ibadah kita diterima itu kita terpacu untuk beramal selanjutnya. Makanya saya sering wanti-wanti sama jamaah masjid. Pada silaturahim, capek kan ya, lelah. Begitu sholat subuh udah kesiangan biasanya sholat subuh. Yang kemarin rame ada takbiran, begitu lebaran kedua sepi masjid. Yang adzan enggak, ya pada udah jam 5 lewat baru adzan. Kasihan banget ya. Makanya ini salah satu tanda ibadah kita diterima itu kita terpacu untuk melakukan amal yang lain. Kalau kita puasanya diterima, insya Allah termotivasi untuk puasa Syawal. Kalau qiraah kita diterima, kita termotivasi untuk terus qiraah lagi. Kalau salat malam kita diterima, kita termotivasi untuk salat malam lagi. Itu. Jadi kalau belum, kita banyak istighfar sama Allah. Doa ya, banyak doa ya. Rabbana, bisa doanya ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa. Ya. Doa amalan kita diterima. Tidak sia-sia. Nah, ini Ramadan kemarin itu ngajarin kita begitu. Ya jangan sampai habis Ramadan, habis pula ketakwaan kita.
habis Ramadan, habis juga tilawah kita. Nah, jangan sampai ya, kita alhamdulillah Ramadan boleh selesai, tapi ketakwaan kita masih tetap terjaga. Kita mau masih ngaji, alhamdulillah ya, tetap ngaji, tetap mau baca Quran. Nah, begitu ya Ustaz Wahid ya, insyaallah ya. Baik, silakan kalau ada yang mau nanya boleh ya, nanya boleh. Boleh nanya boleh. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu.